semuanya, perkenalkan nama saya Claudia dan saya kelas 11 IPS. Saya akan menjelaskan tentang perjuangan meraih kemerdekaan pada masa pendudukan Jepang. Rakyat Indonesia merasakan pemerintahan kolonial penduduk Jepang yang tidak berbeda dengan penjajahan masa Hindia Belanda. Rakyat Indonesia tetap menderita dan miskin. Perekonomian tetap merosot, rakyat dieksploitasi menjadi tenaga kerja atau yang biasa kita kenal dengan sebutan romusa. Pendidikan diselenggarakan untuk kepentingan penjajah, dan lain-lain. Oleh karena itu, muncul berbagai perlawanan dari rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia sadar bahwa semua yang dikatakan dijanjikan Jepang hanyalah propaganda untuk melancarkan secara rencana, ambisi, dan kepentingan Jepang. Bermacam-macam bentuk perlawanan muncul. Ada yang dilakukan dengan cara kooperatif, melalui gerakan bawah tanah, dan mengangkat senjata secara terbuka. Yang pertama ada perjuangan dengan cara kooperatif. Perjuangan ini dilakukan oleh tokoh-tokoh nasionalis yang duduk di lembaga-lembaga penting bentukan Jepang. Melalui lembaga-lembaga ini, mereka menggalang persatuan untuk meraih kemerdekaan, yaitu melalui putra. Misalnya, Soekarno, Muhammad Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan K.H. Mansur membangun dan membangkitkan semangat nasionalisme bangsa Indonesia yang sempat luntur karena tekanan yang kuat dari pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Hal itu mereka lakukan secara langsung melalui rapat-rapat bersama rakyat ataupun secara tidak langsung melalui media massa milik Jepang. Melalui kedua cara itu, para tokoh menggembleng mental dan membangkitkan semangat nasionalisme serta menumbuhkan rasa percaya diri dan harga diri sebagai bangsa. Berbagai kesatuan pemuda yang berhasil dibentuk Jepang. Yang kedua adalah perjuangan melalui gerakan bawah tanah. Perjuangan bawah tanah adalah perjuangan yang dilakukan secara tertutup dan rahasia. Perjuangan ini umumnya dilakukan oleh bangsa Indonesia yang bekerja pada instansi-instansi pemerintahan Jepang. Di balik kepatuhannya terhadap Jepang, tersembunyi kegiatan-kegiatan yang bertujuan menghimpun dan mempersatukan rakyat untuk meneruskan perjuangan dan mencapai kemerdekaan Indonesia. Perjuangan bawah tanah ini tersebar di berbagai tempat, seperti Jakarta, Semarang, Bandung, Surabaya, dan Medan. Adapun tokoh-tokoh yang melakukan gerakan bawah tanah ini diantaranya kelompok Sukarni, Ahmad Subarjo, dan kelompok Sultan Syahrir. Yang pertama adalah kelompok Sukarni. Sukarni adalah tokoh pergerakan pada masa pemerintahan Hindia Belanda. Pada masa pendudukan Jepang, ia bersama Muhammad Yamin bekerja di Sendenbun, atau barisan propaganda Jepang. Sukarni menghimpun tokoh-tokoh pergerakan seperti Adam Malik, Kusnaini, Pandu Wiguna, dan Maruto Nitimiharjo. Bersama tokoh-tokoh itu, Sukarni menggembleng para pemuda untuk berjuang demi kemerdekaan Indonesia, menyebarluaskan cita-cita kemerdekaan, menghimpun orang-orang yang berjiwa revolusioner, serta mengungkapkan kebohongan-kebohongan yang dilakukan oleh Jepang. Hal ini untuk menyamarkan gerakannya, kelompok Sukarni mendirikan asrama politik yang diberi nama Angkatan Baru Indonesia, yang didukung Sendenbun. Namun di dalamnya terkumpul para tokoh-tokoh pergerakan, seperti I.R. Soekarno, Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, dan Sunaria. Keempat tokoh ini yang disebut terakhir ini bertugas mendidik para pemuda tentang masalah politik dan pengetahuan umum. Yang kedua ada kelompok Ahmad Subarjo. Pada masa pendudukan Jepang, Ahmad Subarjo menjabat sebagai Kepala Biro Riset Kaigun Bukanfu, atau Kantor Penghubung Angkatan Laut di Jakarta. Sambil melakukan tugas utamanya di tempat itu, Ahmad Subarjo berusaha menghimpun tokoh-tokoh bangsa Indonesia yang bekerja dalam Angkatan Laut Jepang dan mendirikan asrama pemuda yang bernama Asrama Indonesia Merdeka. Di tempat ini, mereka memberikan pelajaran-pelajaran yang berguna menanamkan semangat nasionalisme di kalangan pemuda-pemuda Indonesia. Yang ketiga ada kelompok Sultan Syahrir. Sementara Soekarno dan Hatta menjalin kerjasama dengan Jepang, Syahrir membangun jaringan gerakan bawah tanah yang anti-fasis. Syahrir yakin Jepang tidak akan memenangkan perang.
Oleh karena itu, menurutnya, kaum pergerakan mesti menyiapkan diri untuk merebut kemerdekaan di saat yang tepat. Simpul-simpul jaringan gerakan bawah tanah kelompok Syahrir adalah kader-kader PNI baru yang tetap meneruskan pergerakan serta kader-kader muda, yakini para mahasiswa progresif. Ketika mendengar dari radio bahwa Jepang menyerah kepada pasukan sekutu, Syahrir yang didukung para pemuda mendesak Soekarno dan Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 15 Agustus tahun 1945. Syahrir bahkan menyatakan siap dengan masa gerakan bawah tanah untuk melancarkan aksi perebutan kekuasaan sebagai simbol dukungan rakyat. Jepang tidak merespons secara positif. Mereka menunggu keterangan dari pihak Jepang yang ada di Indonesia. Lebih daripada itu, menurut kedua tokoh ini, proklamasi harus sesuai prosedur, yaitu melalui keputusan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang kita kenal dengan sebutan PPKI, yang merupakan badan bentukan Jepang. Yang terakhir ada kelompok pemuda. Pada masa Jepang, kelompok pemuda mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah Jepang. Mereka diberikan tawaran propaganda yang menarik melalui kursus-kursus dan lembaga-lembaga yang sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda sebagai alat yang ampuh guna menjalankan kepentingan Jepang. Di Jakarta, terdapat dua kelompok pemuda yang aktif berjuang, yakni yang terhimpun dalam asrama yaitu Ika Daikagu atau Sekolah Tinggi Kedokteran, dan kelompok pemuda yang terhimpun dalam Badan Permusyawaratan Perwakilan Pelajar Indonesia atau yang disingkat BAPERPRI. Kelompok terpelajar tersebut mempunyai ikatan organisasi yang bernama Persatuan Mahasiswa. Namun, pemuda Indonesia tidak mudah ditipu daya oleh propaganda Jepang. Mereka menyadari bahwa imperialisme Jepang tidak ada bedanya dengan imperialisme Barat. Yang ketiga, ada perlawanan bersenjata. Selain perlawanan yang dilakukan dengan cara kooperatif, dengan gerakan bawah tanah, rakyat Indonesia di berbagai wilayah juga melakukan perlawanan bersenjata. Yang pertama ada perlawanan rakyat desa Sukamanah di Tasikmalaya. Perlawanan rakyat di Tasikmalaya ini diawali oleh adanya penolakan santri-santri Pondok Pesantren Sukamanah sehingga pernah dipimpin oleh KH Zainal Mustafa untuk melakukan sekire atau memberi penghormatan kepada Kaisar Jepang dengan cara membungkukkan badan dalam-dalam ke arah bendera Jepang yang melambangkan matahari terbit. Bangsa Jepang memiliki kepercayaan bahwa kaisar mereka adalah putra dewa matahari yang mereka sebut dengan Amaterasu Omikami. Bendera Hinomaru mempunyai lambang matahari yang harus dihormati. Siapa saja yang menolak melakukannya dianggap sebagai bentuk pembangkangan, dan karena itu tentara Jepang tidak segan-segan memberi hukuman yang berat. Kewajiban sekirei ini jelas menyinggung perasaan umat Islam Indonesia karena termasuk perbuatan syirik, yaitu menyekutukan Tuhan. Selain karena alasan itu, penderitaan rakyat akibat kerja paksa atau Romusa juga mendorong KH Zainal Mustafa untuk melakukan perlawanan. Pada tanggal 25 Februari tahun 1944, KH Zainal Mustafa memimpin para santrinya untuk melakukan perlawanan. Namun, karena kekuatannya tidak seimbang, perlawanan ini dapat ditumpas Jepang. Dan banyak pengikut KH Zainal Mustafa yang tewas. KH Zainal Mustafa ditangkap dan pada 25 Oktober tahun 1944, ia bersama para pengikutnya yang tertangkap dijatuhi hukuman mati. Yang kedua ada perlawanan dari rakyat Indramayu. Peristiwa Indramayu ini terjadi pada bulan April tahun 1944. Disebabkan adanya kewajiban menyetorkan sebagian hasil padi dan pelaksanaan kerja rodi kerja paksa atau romusa yang kerja akibat penderitaan rakyat yang berkepanjangan. Pada April 1944, mereka melakukan perlawanan di Karangampel. Perlawanan yang sama dilakukan oleh rakyat yang tinggal di Cidemper dan Lubener.
Karena sifatnya yang spontan, perlawanan ini mudah dihentikan oleh tentara Jepang. Yang ketiga adalah perlawanan rakyat Aceh. Di bawah pimpinan seorang guru mengaji bernama Tengku Abdul Jalil, rakyat Aceh melakukan perlawanan terhadap tentara Jepang di Chot Pileng. Perlawanan yang terjadi pada tanggal 10 November pada tahun 1942 ini berawal dari tindakan yang sewenang-wenang yang dilakukan oleh pemerintahan pendudukan Jepang. Usaha perundingan telah dilakukan, namun gagal. Jepang kemudian menyerang Chot Pileng. Tengku Abdul Jalil kemudian ditembak bersama para pengikutnya ketika mencoba melarikan diri dari kepungan Jepang. Dikabarkan bahwa perlawanan ini menewaskan 10 tentara Jepang dan 3.000 rakyat Chot Pileng. Perlawanan ini juga terjadi di Aceh oleh anggota Gyugun bernama Teuku Hamid. Perlawanan berakhir dengan menyerahkan Teuku Hamid. Ia menyerah karena Jepang mengancam akan membunuh seluruh keluarganya jika dia tidak mau menyerah. Yang terakhir adalah perlawanan PETA di Blitar. Pembelaan tanah air atau yang disebut PETA adalah sebuah organisasi militer yang dibentuk oleh Jepang. Melakukan perlawanan karena persoalan pengumpulan padi, Romusa, dan Heiho akan dilakukan secara paksa dan di luar batas perkemanusiaan. Alasan lainnya, para pelatih militer Jepang bersikap angkuh dan merendahkan prajurit-prajurit Indonesia. Perlawanan PETA berlangsung di kota Blitar yang dimulai pada tanggal 14 Februari tahun 1945. Di bawah pimpinan seorang komandan peleton bernama Supriyadi. Perlawanan rakyat bersama PETA ini termasuk perlawanan yang terbesar dalam sejarah pemerintahan kependudukan Jepang. Meskipun perlawanan dapat dipatahkan dan para pemimpinnya ditangkap, dilucuti, dan kemudian dihukum mati, pemberontakan PETA membangkitkan semangat bangsa Indonesia untuk segera melepas diri dari penindasan dan penjajahan Jepang. Supriyadi sendiri, setelah perlawanannya dipatahkan, tidak diketahui lagi keberadaannya saat itu hingga saat ini. Materi yang terakhir ini saya akan menjelaskan bagaimana akhir pendudukan Jepang di Indonesia. Yang pertama itu ada janji kemerdekaan dan BPUPKI. Sekitar akhir tahun pada tahun 1944, kedudukan Jepang ini dalam perang Pasifik sangat terdesak. Pasukan sekutu di bawah pimpinan Jenderal Douglas MacArthur dengan strategi militernya berhasil merebut pulau demi pulau yang dikuasai Jepang dan telah berhasil mendekati negara tersebut. Dalam kondisi yang sudah terdesak, Jepang mengulangi kembali janjinya memberikan kemerdekaan pada bangsa Indonesia pada tanggal 7 September tahun 1944. Dalam sidang istimewa Parlemen Jepang atau Teikoku Hikai yang ke-85. Di Tokyo, Perdana Menteri Kunieki mengumumkan sikap pemerintahan Jepang, yaitu daerah di Hindia Timur atau Indonesia akan dikenakan kemerdekaan. Untuk membuktikan kesungguhannya, pada tanggal 1 Maret tahun 1945, Letnan Jenderal Kumachiki Harada sebagai Panglima Tentara Jepang di Jawa mengumumkan dibentuknya Dokuritsu Jumbi Shosakai atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang disingkat BPUPKI. Badan ini bertugas menyelidiki berbagai hal terkait aspek politik, ekonomi, pemerintahan, dan hal-hal lain yang diperlukan bagi pembentukan sebuah negara merdeka. Badan ini diketuai oleh Dr. Rajiman Widyodiningrat dengan wakilnya yaitu R.P. Suroso. Anggota BPUPKI berjumlah 60 orang, yang diantaranya terdapat juga wakil dari golongan masyarakat, yaitu Tionghoa, Arab, peranakan Belanda, serta 7 orang lainnya sebagai anggota istimewa dari Jepang. BPUPKI sendiri telah melakukan sidang pertamanya dari tanggal 29 Mei sampai tanggal 1 Juni pada tahun 1945. Hasil utama sidang ini adalah sebuah rumusan yang menjadi dasar negara. Setelah melalui proses panjang dan dengan menimbang berbagai usulan, baik dari Mr. Muhammad Yamin, Profesor Dr. Supomo, dan Ir Soekarno, pada hari terakhir sidang,
Ir Soekarno menemukan 5 rumusan dasar negara, yaitu 1. Kebangsaan Indonesia. Yang kedua, internasionalisme atau keperkemanusiaan. Yang ketiga, mufakat atau demokrasi. Yang keempat, kesejahteraan sosial. Yang terakhir, ketuhanan yang Maha Esa. Menurut saran dari seorang ahli bahasa, rumusan ini kemudian diberi nama Pancasila. Selanjutnya, Soekarno menambahkan Pancasila ini bisa diringkas menjadi Trisila yang terdiri dari sosial nasionalisme, sosial demokrasi, dan ketuhanan. Menurut Soekarno, Trisila dapat diringkas lagi menjadi satu sila atau ekasila, yaitu gotong royong. Ringkasan-ringkasan dari Pancasila ini mempunyai nilai falsafah yang tinggi. Intinya, dasar berdirinya sebuah negara adalah dukungan seluruh rakyat secara bersama-sama atau dengan bergotong royong. Meski demikian, sampai sidang berakhir, belum diperoleh kata sepakat untuk menjadikan Pancasila sebagai dasar negara. Oleh karena hal ini, BPUPKI kemudian membentuk panitia kecil. Karena anggotanya hanya 9 orang, disebut sebagai Panitia 9. Tugas-tugas mereka adalah menyelesaikan rumusan dasar negara serta tujuan dan asas yang akan digunakan oleh negara Indonesia yang akan lahir. Pada 22 Juni tahun 1945, Panitia 9 berhasil menyusun dokumen penting yang sampai saat ini masih kita gunakan sebagai rambu-rambu dasar kebijakan pemerintahan Indonesia. Yakni preambul yang berisi asas dan tujuan negara Indonesia merdeka. Rumusan dasar negara yang tercantum di dalam Piagam Jakarta yang tersusun dari hasil musyawarah dan mufakat tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Yang terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemerdekaan Indonesia suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Selain itu, disepakati bahwa Islam adalah agama negara dan Presiden Republik Indonesia harus seorang yang beragama Islam. Pada 22 Juni tahun 1945, kesepakatan tersebut ditandatangani, bertepatan dengan hari jadi Kota Jakarta. Oleh karena itu, dokumen tersebut dikenal dengan nama Piagam Jakarta. Selanjutnya, hasil Panitia 9 ini disampaikan pada sidang Ketua BPUPKI. Dalam sidang kedua ini, selain dasar negara, BPUPKI juga mengagendakan bentuk negara dan batas wilayah negara. Dalam sidang ini, BPUPKI juga membentuk 3 panitia, yang terdiri dari Panitia Hukum Dasar, Panitia Masalah Ekonomi, dan Panitia Masalah Bela Negara. Panitia Hukum Dasar yang diketuai oleh Ir Soekarno diberi tugas membahas masalah rancangan Undang-Undang Dasar Negara. Selanjutnya, pada tanggal 14 Juli tahun 1945, selaku Ketua Panitia Hukum Dasar, Ir Soekarno mengajukan rancangan isi dari Hukum Dasar tersebut, yang terdiri atas 3 bagian yang meliputi 1. Pernyataan Indonesia Merdeka. Yang kedua, pembukaan Undang-Undang Dasar. Yang terakhir, batang tubuh Undang-Undang Dasar. Rancangan Pernyataan Indonesia Merdeka diambil dari 3 kalimat awal alinea pertama dari rancangan permukaan Undang-Undang Dasar. Sedangkan rancangan pembukaan UUD diambil dari Piagam Jakarta. Sidang menerima dengan baik usulan Panitia Hukum Dasar ini. Setelah BPUPKI menyelesaikan tugasnya, badan ini dibubarkan pada 7 Agustus tahun 1945 yang digantikan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang disebut PPKI atau Dokurisui Jumbi Nakai. Anggotanya dipilih langsung oleh Marshal Terauchi, penguasa tertinggi Jepang untuk wilayah Asia Tenggara. Jumlahnya ada 21 orang yang kemudian ditambah lagi dengan 6 orang tanpa sepengetahuan Jepang. Di antaranya Ir Soekarno sebagai ketua, Dr. Muhammad Hatta sebagai wakil ketua,
Profesor Mr. Dr. Supomo sebagai anggota, dan KRT Rajiman Weyodiningrat sebagai anggota. Badan ini kemudian ditetapkan pada 9 Agustus 1945. Marsekal Terauchi kemudian mengundang 3 tokoh pergerakan nasional, yaitu Ir Soekarno, Muhammad Hatta, dan Dr. Rajiman Wejoningrat untuk datang ke markas pusat Jepang di Asia Tenggara, yaitu di Dalat, di kota Vietnam. Di dalam pertemuan itu, penguasa tertinggi Jepang mengatakan akan memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia pada tanggal 24 Agustus 1945 dengan wilayah meliputi seluruh wilayah bekas Hindia Belanda. Sekian adalah materi-materi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.